LBH GP Ansor resmi balik polisikan Roy Suryo terkait Menteri Agama. Poin-poin laporan kami kali ini adalah dari beberapa tweetnya yang memposting, memotong video-video. Dugaan kami video itu yang diposting dengan durasi cuma 30 detik sehingga membuat menjadi masyarakat Islam Indonesia ini gaduh gitu ya. Nah, kami melihat tuduhan mengadu domba ini kan sesuai dengan menjadi permusuhan antar individu dan kelompok sesuai dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 gitu ya, Undang-Undang ITE. Tadi itu bukan kalimat yang dipotong-potong, kalimat itu kalimat utuh panjang dalam sebuah rangkaian ya. Jadi itu bukan kalimat yang ada dubbingnya, kalimat asli dari yang bersangkutan. Jadi Apa? RS bikin masalah lagi, RS. RS emang selalu bikin masalah. Rizik, siap. Nah, bikin masalah. Bukan yang itu. Rumah sakit kan itu tempat orang-orang yang memang lagi ada masalah kesehatan. Bukan Apa? bukan RS yang itu. Yang mana? Ini RS yang dikenal dengan sebutan Dewa Panci. Oh, bekas Menpora. Bekas Menpora. Kita jangan sebut nama ya. Oh enggak. Kita nggak boleh nyebut Roy Suryo, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu kena undang-undang ITE loh. Betul, itu bisa dilaporkan. Iya. RS ini adalah rada soak. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan GP Ansor melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Hal itu sebagai buntut setelah Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Quama soal pernyataan viral. Melalui unggahan Instagram, aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli mengungkapkan laporan polisi terhadap Roy Suryo itu dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan kabar bohong. Dalam laporan tersebut tercatat Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi LBH Pimpinan Pusat GP Ansor Dendi Sohairil Finza sebagai pelapor, dan laporan itu sudah teregistrasi di Polda Metro Jaya tertanggal 25 Februari 2022. Laporan itu menyebut Roy Suryo sebagai terlapor dan masyarakat Indonesia serta GP Ansor sebagai pihak korban. Sementara pasal yang menjeratnya yakni pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 JU pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya, Roy Suryo terlebih dahulu melaporkan Menak Yakut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan penistaan agama. Akan tetapi, pihak penyidik Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut karena locus delicti tidak berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Setelah laporannya terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Quama terkait pernyataan suara tua i masjid dan juga gonggongan anjing ditolak, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan balik oleh Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menak. Menanggapi hal itu, Roy tertawa dan mengaku siap untuk menghadapi. Menurut Roy Suryo, pelaporan itu hanyalah sebuah cara pengalihan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Roy Suryo melaporkan Menak Yakut soal azan ke Polda Metro Jaya. Mereka mau memelintir dan kesannya kegaduhan yang terjadi di negeri ini. Akibat statement saya, ini cara mereka mengalihkan isu dan mencari lawan tembak untuk ditembak. Mantan Menteri Pemuda Olahraga itu juga mengatakan bahwa alasan dirinya yang menjadi sasaran karena ia adalah yang pertama ingin melaporkan Menak terkait pernyataan soal suara toa masjid dan juga gonggongan anjing. Roy mengaku bahwa dirinya siap menghadapi pelaporan itu, sebab aturan tersebut sedikit banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Menanggapi surat edaran Menak itu, Bima Arya mengatakan bahwa adanya aturan itu tidak akan terlalu mengganggu keharmonisan masyarakat. Dia percaya masyarakat secara umum khususnya Kota Bogor sudah sangat bijak dan dewasa, termasuk menyikapi hal-hal yang dirasa mengurangi hak atau kewajiban yang lain, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan tradisi silaturahmi. Namun dia akan menanggapi polemik Menak Yakut yang sempat disebut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dan menuai kecaman banyak pihak. Di mana sebelumnya Menteri Yakut mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala per 18 Februari lalu. Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan takmir pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Menak Yakut juga sempat menjadi polemik dan dikecam banyak pihak lantaran dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing
saat diminta keterangan oleh wartawan terkait SE yang dikeluarkannya di Riau belum lama ini. Berikut ketentuan umum dalam edaran Menteri Agama tentang pedoman pengeras suara di masjid dan juga musola. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid musola, sedangkan pengeras suara di luar difungsikan di arah keluar ruangan masjid musola. Penggunaan pengeras suara pada masjid musola mempunyai tujuan meningkatkan, yaitu mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, selawat atas Nabi dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar masjid. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara dan yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan dalam masjid. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dan dalam penggunaan pengeras suara yang dengan pemutaran rekaman hendaknya memperlihatkan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat salawat tarhim. Tata cara penggunaan pengeras suara yaitu waktu solat, yaitu subuh, sebelum azan pada waktunya membacakan Al-Quran atau salawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Pelaksanaan solat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Zuhur, asar, maghrib, dan isya sebelumnya azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Pengurangan azan menggunakan pengeras suara luar, kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha dan upacara hari besar Islam. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal di masjid musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan pengeras luar. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan dengan pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian penggunaan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid, musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dilancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan, bagus atau tidak sumbang, dan pelafasan secara baik dan benar. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawas terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan pengawasan.